dikasihi oleh Tuhan. Salam jumpa lagi bersama saya dalam serial khotbah yang sama, yaitu God is Good. Yesus Tuhan itu baik, sungguh baik, teramat baik di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi untuk mendengarkan sabda Allah, mari kita berdoa. Segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan Allah saja yang bertata di atas puji-pujian. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Berkati setiap pendengaran kami. Di dalam nama Yesus, roh hikmat kebijaksanaan turun di tengah-tengah setiap hidup kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami arti firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan di dalam kitab Yesaya 60 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita harus bercahaya, hidup kita harus menjadi terang di dalam kegelapan. Dunia ini sudah gelap, dunia ini sudah mengalami kegelapan. Banyak orang sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya, kita dipanggil dari gelap menuju kepada terangnya yang ajaib, untuk melakukan perkara-perkara yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk menjadi terang di dalam kegelapan, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat setiap kehidupan, perbuatan, dan tingkah laku setiap kehidupan kita. Kita menjadi terang, kita menjadi cahaya, bukan karena hebat kita, bukan karena kuat kita, bukan karena harta banyak kita, bukan karena kegagahan kita, namun semua karena Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana agar kita bercahaya, bagaimana agar kita menjadi terang di dalam kegelapan ini? Yang pertama, hidup melekat pada Tuhan. Kita harus andalkan Tuhan, kita harus melekat sama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus diibaratkan seperti pohon dengan ranting. Namun kalau ranting tidak melekat pada pohon, maka ranting itu akan mati. Namun kalau ranting itu akan melekat pada pohon, maka pohon itu akan berbuah, ranting itu akan bertunas dan berbuah dan menghasilkan buah-buah yang indah. Begitu pula dengan kehidupan kita, saudara. Kita harus melekat, bersandar, mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita berbuah, dan buah-buah yang kita hasilkan itu dapat dinikmati oleh banyak orang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana agar kita hidup terus bercahaya bagi banyak orang dan menjadi terang bagi banyak orang. Yang kedua ialah hidup di dalam roh, bukan di dalam keinginan, bukan dalam kedagingan, saudaraku. Kita harus hidup dalam roh, berjalan dalam roh. Tatkala kita hidup dalam roh, maka yang keluar dalam kehidupan kita juga hal-hal yang baik, hal-hal yang berbaur dengan rohani, dengan kerajaan surga, hal-hal yang penuh dengan damai, hal-hal yang penuh dengan sukacita, hal-hal yang penuh dengan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Namun kalau kita hidup dalam keinginan, namun kalau kita hidup dalam daging, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka hal-hal yang bertalian dengan keinginan kedagingan juga akan keluar di dalam setiap kehidupan kita, yaitu hal-hal duniawi, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita melakukan dosa, maka upah dosa itu ialah maut, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, penekanan bagi setiap kehidupan kita ialah kita harus hidup dalam roh, supaya kita dituntun oleh roh, supaya kita dipimpin oleh roh, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan lewat setiap kehidupan kita yang senantiasa berjalan dengan kehidupan roh itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang berikutnya, kita harus rindu terus melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Roma 12 ayat 11 berkata bahwa jerih payah kita tidak sia-sia. Namun tatkala kita melayani Tuhan, tatkala kita terus mengagungkan dan terus beribadah, bersekutu sama Tuhan, saya percaya jerih payah kita tidak sia-sia. Biarlah roh kita menyala-nyala terus melayani Tuhan, berkobar-kobar, menunjukkan
jati diri bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipakai, yang diurapi, yang luar biasa, yang dahsyat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan semuanya itu, saudara, upah yang kita dapat di dalam Tuhan adalah upah yang kekal, upah yang tidak diberikan oleh dunia ini. Upah yang diberikan oleh Tuhan adalah upah yang luar biasa, yang tidak dapat dimakan oleh ngengat dan karat, yang tidak dapat dicuri oleh pencuri, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang percaya, kita sudah dipanggil dari gelap menuju kepada terang. Dan oleh sebab itu, kita harus bercahaya di dalam kegelapan dunia ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan dapat menolong dan memberkati kita semua. Haleluya.